apa itu sharing, seperti yang sudah kita jelaskan di postingan di CSA juga, sharing adalah kepanjangan dari CSA sharing, yang berarti kita akan berbagi ilmu menggunakan metode talk sehingga bersama narasumber yang keren, kreatif, dan tentunya menginspirasi. Saya Fatimah Zara, satu moderator dalam acara ini, dan juga saya sudah ada sosok yang sangat menginspirasi, Kak Sofian Ahmad Zaki. Jadi tepuk tangannya ya, jadi informasinya sudah bagus. Jadi Kak Sofi ini adalah alumni dari Tasya SMA Tasya Semarang yang merupakan angkatan pertama. Jadi Kak Sofi ini dulu tergabung dalam anggota Tasya Student Association di Entertainer masa jabatan dari 2018-2019. Wah, keren banget ya guys. Jadi di acara ini nanti akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi pertama yaitu sesi diskusi sama narasumber kita. Sesi kedua yaitu sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Untuk kalian yang memiliki pertanyaan mengenai yang berbisnis dan berwirausaha, jangan lupa tanya di kolom komentar nanti ya. Nanti akan dibagikan pertanyaannya di sesi kedua. Sesi pertama ya. Untuk memulai bicara, tapi kita nggak harus ceritakan tentang konsep yang ada di dalam. Jadi konsepnya Sentra Regulator FKI itu mengusung tema eco-friendly. Jadi di sini nggak ada namanya plastik, pokoknya semuanya tuh berdasarkan kemasan yang biodegradable. Ada yang dari padi jagung, ada yang dari singkong. Terus nanti kemasannya tuh dalam kurun waktu 8 minggu insya Allah itu bakal jadi kompos. Jadi bukannya menambah polusi, bukan menambah sampah, malah menyuburkan tanah di Indonesia. Jadi ini bisnis pertama ya Pak? Iya. Bisnis pertama bukan pesan pertama Pak Sofi ketika mulai. Ya pesan pertama sih kaget ya. Soalnya udah 6 tahun di Taskia kan, bisnisnya juga waktu diterapkan kan bisnis yang lingkupnya Taskia aja gitu ya. Nah ini langsung terjun ke dunia yang ya gitu, dunia bisnis kan begitu kan ya, jadi awalnya kaget, tapi seiring berjalannya waktu insya Allah bisa dijalankan, jadi sulit-sulit gampang gitu. Luar biasa. Kalau di bisnis pertama ya Pak Sofi ya. Sejak kapan Pak Sofi nanti sejak SMA kelas 3 sih. Dulu tuh pengennya jadi bikin kayak komunitas wisata alam gitu, tapi alangkah lebih indahnya kalau dicampur sama bisnis dulu, jadi dimulai dari bisnis dulu baru komunitas gitu. keren banget Pak Sofi. Untuk topik kedua ini kita dari komunikasi bisnis. Apa yang sebenarnya membuat Kak Sofi ini terinspirasi untuk mau usaha yang tergolong masih muda? Ya karena aku melihat ini sih, kayak misalnya Muhammad Al-Fatih itu kan dalam umur kurang lebih 21 tahun ya udah bisa membebaskan Konstantinopel. Nah berarti itu menunjukin kalau sukses itu nggak pandang umur gitu kan. Jadi walaupun aku habis lulus SMA, nggak menutup kemungkinan aku lulus kan sukses duluan gitu kan. Jadi tuh menginspirasi banget sih. Lihat sahabat-sahabat juga ada alumni Taufik, dan itu kan mereka suksesnya di umur segini yang jadi sekitar 18, 19, 20-an. Itu menginspirasi banget sih. Jadi tokoh publiknya Kak Sofi ini adalah sahabat-sahabat Rasul di masa lalu yang sudah berhasil menggapai kesuksesannya di usia masih muda. Kemudian Kak Sofi kan di berbisnis di usia muda Kak Sofi. Bagaimana cara Kak Sofi meyakinkan diri Kak Sofi untuk menjadi seorang entrepreneur? Cara meyakinkannya sih lihat ke orang tua juga, soalnya kan orang tua juga sudah lama terjun di bisnis kuliner. Jadi sama mama sama adik itu kayak dimotivasi terus, pokoknya jangan sampai ngedown, kan umur segini kan masih labil gitu kan. Jadi sama mama adikku gimana jadinya pokoknya harus stabil walaupun masih usianya muda gitu. Jadi
awalnya kan sempat ragu, tapi lama-lama insya Allah teguh. Antara sekian banyak bisnis yang bisa dikelola, kenapa Kak Sofi memilih mengambil bisnis kuliner dan jalannya? Soalnya dilihat akhir-akhir 5 tahun terakhir ini kan bisnis kuliner kan lagi happen kan, lagi happen banget di mana-mana jual makanan, dan itu omsetnya gede-gedean gitu kan, jadi itu bisa banget dijadiin peluang kan, peluang bisnis. Jadi ngambilnya ke arah kuliner. Terus juga background keluarga kan kuliner gitu kan, jadi lebih ke kuliner. Iya. Kemudian untuk lingkungan Kak Sofi, pasti ada orang-orang di belakang Kak Sofi yang bisa membuat Kak Sofi jadi seperti ini. Bagaimana dukungan orang tua Kak Sofi terhadap bisnis Kak Sofi? Dukungan orang tua 100% sih. Iya. Kan apalagi di masa pandemi gini kan semangat bisnisnya jadi menurun gitu kan, tapi didukung terus sama orang tua, terus pokoknya disemangatin terus lah gitu. Terus juga sama teman-teman, kadang orang tua lagi sibuk gitu, jadi teleponan sama teman disemangatin. Terus ada grup kan, nah itu juga bisa sharing cerita-cerita di situ. Jadi banyak sih orang-orang yang di belakang ini gitu. Masuk sahabat-sahabat. Iya. Iya. Juga Ustadz Saza juga kadang memotivasi lewat WhatsApp, lewat Instagram. Kemudian Kak Sofi kan ketika saya Kak kemarin masuk jurusan sarjana gitu ya. Kira-kira apa dampak apakah itu berperan penting untuk membangun bisnis Kak Sofi? Banget sih, banget. Jadi kan di Science Planner itu ada mapel namanya Quran and Science, dan di situ kan diajarin gimana cara menghubungkan suatu peristiwa dengan Al-Quran. Jadi dari situ juga kita bisa peka banget gitu sama lingkungan. Jadi lihat ini jadi ingatnya Al-Quran, lihat peristiwa itu jadi ingatnya Al-Quran. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua juga di guru-guru Science Planner kan juga ngajarin kita ini sih open minded. Jadi gimana caranya kita melihat sesuatu tuh namanya critical thinking. Jadi kita melihat sesuatu tuh nggak cuma lihat aja, jadi kita bisa melihat sesuatu tuh dari segala sisi. Contohnya kayak misalnya bisnis kuliner ini dah. Nah, bisnis kuliner ini kan kalau cuma bisnis kuliner biasa-biasa aja kan, banyak juga kan orang yang terjun di bisnis kuliner. Nah, tapi bedanya kita harus bikin yang berbeda kan. Bedanya itu bisnis kuliner ini eco-friendly. Nah, itu juga aku belajar banyak banget dari ustadz yang ngajar di Science Planner itu. Dan buat kalian yang ingin kali berbisnis tapi tidak mau merusak diri, kalian bisa banget join di jurusan Science Planner. Kayak kalian bisa berbisnis tapi tidak perlu melukai diri. Kemudian Kak Sofi kan dulu anggota Presiden Asosiasi Entrepreneur Planner. Nah, Kak Sofi, apakah kegiatan organisasi ini juga memberikan dampak pada pembangunan? Enggak juga sih. Dari situ juga awalnya kan aku lebih mau ke dokter kan, tapi gara-gara masuk entrepreneur itu jadi ada semangat bisnisnya gitu. Jadi gimana sih caranya jualan, terus memenuhi keinginannya customer, terus gimana caranya stok barang biar nggak kehabisan. Nah, itu aku belajar dari entrepreneur gitu. Sangat berdampak. Iya, sangat berdampak. Kalian juga buat yang mau bisnis ya. Jadi di Presiden Association ini kita nggak perlu belajar leadership atau yang kepemimpinan. Di Presiden Association kalian juga bakal belajar bisnis, mengelola uang, dan banyak lagi yang bisa kalian belajar. Kemudian Kak, karena saya sekarang kali saya sedang duduk bersama seorang wirausahawan, jadi kalian tak siap wirausahawan saya. Apa tahap yang dilakukan Kak Sofi ketika pertama kali? Pertama sih aku cari peluang. Pertama tuh bener aku cari peluang. Kan di Batu ini kan masih belum ada restoran yang benar, bukan restoran benar sih, belum ada kayak yang menarik packaging gitu kan. Nah, di situ kita pakai peluangnya, kita bangun bisnis gelato. Kan gelato kan juga bisa buat segala umur kan ya. Dari nenek-nenek sampai anak kecil juga suka semuanya gitu kan.
tuh. Terus habis cari uang kita mengobservasi sekitar gitu. Salah satunya keliling-keliling, cobain gelato sini, cobain gelato situ gitu. Terus setelah itu baru berangkat gitu. Jadi mempersiapkan apa-apa yang perlu dipersiapkan, apa aja yang perlu di stok, terus hitung harga jualnya, terus hitung harga belinya, pokoknya hitung untungnya gitu. Terus udah langsung terjun gitu. mental sih. Jadi gimana cara tahan banting di kritik sama customer, terus gimana caranya tahan banting di masa-masa misalnya tiba-tiba lampu mati, tiba-tiba ini kan gelato kan bahaya kan kalau lampu mati itu. Terus tahan banting, pokoknya mental harus siap banget sih, harus siap dihujat, siap diituin gitu. Kemudian nih Kak, jika seorang menjalankan sesuatu pasti harus berani. Kira-kira apa kendala yang dialami Kak Sofi dan gimana cara Kak Sofi menghadapinya? Kendalanya ya lagi-lagi mental sih. Mental kadang ngedown, misalnya tiba-tiba barangnya belum ready, misalnya perlu apa gitu barangnya belum ready, itu kadang ya kok gitu sih, kayak gini, kayak udah kayak pokoknya mental lah yang pertama perlu disiapkan tuh mental gitu. Jadi kendalanya mental itu, terus cara menghadapinya kembali ke Allah. Minta tolong. Ini Kak Sofi, kan banyak orang yang jalan bisnis, kemudian di tengah jalan dia merasa menyerah. Menurut Kak Sofi, apa yang harus dilakukan supaya bisa konsisten dalam melakukan Berani sih, berani entrepreneur itu harus berani memulai. Jadi walaupun misalnya modalnya banyak, tapi insya Allah itu rezeki dari Allah lah. Jadi walaupun modalnya banyak, selagi kita terus berani, mentalnya stabil terus hubungan kita sama Allah juga stabil, insya Allah lancar ya, gitu. Kemudian Kak Sofi, menurut Kak Sofi, seberapa penting entrepreneur mindset ini? Seberapa penting peran entrepreneur mindset dalam mengembangkan bisnisnya? Entrepreneur mindset ya otomatis penting banget. Tapi entrepreneur mindset ini bukan penting di bisnis aja gitu, juga penting buat yang lain-lainnya. Soalnya entrepreneur mindset kan pokoknya kreatif kayak gitu kan. Nah itu tuh dibutuhkan sama semua orang sih, ya cuma untuk yang menjalankan bisnis itu enggak berlaku buat semua orang gitu kan. Dari peluang, terus kreatif, terus critical thinking itu kan salah satu entrepreneur mindset ya. Inovatif, sangat penting ya, atau yang sangat penting. Masya Allah, sekarang kita sudah berada di akhir dari sesi pertama. Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu Q&A, question and answer. Saya akan bacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, apa arti pendidikan buat Kak Sofi? Pendidikan buat itu kalau misalnya di analogiin ke tanaman itu kayak bibitnya. Jadi tanpa pendidikan udah nggak bakal jadi pohon gitu. Jadi itu unsur penting juga dalam kehidupan kita, pendidikan. Ya, pertanyaan kedua, apa harapan Kak Sofi untuk komunitas Cafe Garden? Harapannya ya bisa cabang sih, bisa berubah nggak doang, terus bisa menyediakan lebih banyak rasa. Kan ini masih 24, nah itu kalau bisa 100 rasa. Masya Allah. 100 rasa gitu, terus ya itu aja. Semoga tercapai ya Kak Sofi. Amin. Kemudian bagaimana cara Kak Sofi menyiapkan
dari sini. Terus salah satu yang membopong kita itu dukungan saudara, orang tua, teman-teman. Itu sangat berperan di kehidupannya. Ya bagaimanapun pasti sekarang Iya. Pertanyaan yang terakhir, bisnis Kak Sofi ini kan baru ya. Kemudian bagaimana cara Kak Sofi mempromosikan produk ini sehingga sudah banyak yang mengenal? Online sih. Online itu marketing misalnya misalnya ngetek itu kayak semacam itu namanya marketing gratis. Kan kalau dulu kan marketingnya pakai mode kan dari mulut ke mulut. Oh ini kan perjalanannya masih lambat. Nah kalau online ini itu lumayan cepat gitu. Jadi misalnya ini ngetek, misalnya si A ngetek sentralizator gitu. Nah viewersnya si A tahu, terus ke sini, terus ngetek lagi terus gitu dia jadinya menyebar gitu. Teknologi sudah sangat Iya. online Online. juga sudah bisa menyebar. Oke. Jadi itu pertanyaan terakhir sekaligus menutup sesi kedua dari acara ini. Kemudian nih Kak Sofi pertanyaannya, pasti banyak lah Kak Sofi yang ingin seperti Kak Sofi bersama menjalankan bisnis, membuat bisnis yang nasional di depannya. Tapi tolong ada sampaikan pesan kepada mereka yang ingin memulai. Jadi yang pertama yang harus kita dalami itu passion. Kita harus cari passion dari mana. Passion itu bukan sekedar bakat, tapi juga minat. Jadi bakat dan minat itu kalau kita sudah misalnya mahir dalam satu hal, tapi kita kalau nggak suka di situ ya kurang sebetulnya. Kalau kita misalnya suka di situ tapi nggak mahir sama aja kan. Jadi kita nyari mana yang benar-benar kita bisa dan kita minat di situ. Nah itu namanya nyari passion. Terus setelah nyari passion itu ini sih struktur itu semuanya dulu. Pengennya gimana, pengen bikin apa, terus konsepnya gimana, temanya gimana, terus apa kelebihan produk kita dibanding yang lain, apa yang membedakannya, terus juga pasarannya juga, misalnya produk kita dipasarnya ke misalnya anak-anak laku nggak gitu, kalau misalnya ke nenek-nenek laku nggak, nah gitu. Terus ini sih membangun ini berbasis syariah itu sih yang penting. Jadi kita nggak ambil riba, kita nggak ambil ini, pokoknya kalau udah berbasis syariah insya Allah semuanya lancar. Terus yang terakhir koneksi kita sama Allah, terus patuh sama orang tua, terus masih silaturahmi sama teman-teman kita, sama guru-guru kita. Nah insya Allah kalau kita udah menstruktur itu semuanya, insya Allah lancar lah. Ketemu nanti passionnya gimana, ketemu nanti misalnya mau bikin bisnis, ketemu mau jatuh di bisnis kuliner atau bisnis misalnya dekorasi gitu. Masya Allah. Jadi ketika kita mulai sesuatu, ketika kita konsisten beribadah dan komunikasi dengan Allah SWT, pasti tidak segalanya dibiarkan. Jadi pesan dari Kak Sofi tadi sekaligus menutup acara kita pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf atas segala kesalahan kata maupun perbuatan. Saya mohon undur diri. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next episode. Bye. Halo lagi semuanya. Jadi sekarang aku mau ngasih bonus buat kalian yang udah nonton live IG TFA Female. Aku sekarang lagi ada di depan toko Sentral Grotto punya Kak Sofi tadi. Lokasinya ada di Jalan Diponegoro. Sebelum Batos. Jadi buat kalian yang mau ke Batos, kalian tengok nih di kanan jalan ada
Central jatuh. Katanya posisinya pas di depannya Telkom Plaza. Nggak bisa lihat Telkom Plaza. Nah, jadi episode bonus kali ini aku bakal ngadain cafe tour. Let's go. Assalamualaikum. Tapi ini episode bonus cafe tour. Aku minta tolong diajak tour di cafe yang Oke. Kan dari mana di sana? Dari Gila Kedua. Ini menu utamanya. Nah, di sini ada 24 rasa. 24 rasa. Iya. Produksinya di mana Kak? Kenapa? Produksinya di mana? Produksinya di rumah sekali. Itu ada yang rasa vanilla, stracciatella. Ini kesukaannya anak kecil yang stracciatella. Jadi kayak susu terus ada teman-teman kecilnya gitu. Jadi ada crunchy-crunchy-nya. Yang rose ini Terus dari mawar. guys, rasanya banyak banget. Kayak mau ini rasanya sangat-sangat bervarian dan terlihat sangat-sangat enak. Jadi buat kalian yang main-main ke Batu, jangan lupa mampir dulu ke sini dan cicipi gelatonnya. Ini bestseller biasanya Alpenliebe, terus strawberry. Itu pakai strawberry asli itu strawberrynya. Wow. Terus sama lotus biasanya tuh biskuit rasa biskuit lotus. Terus nggak cuma gelato aja. Oh iya, ini ada kemasan takeaway-nya. Ini yang 200 gram, 300, ini 350. Kasih bocoran harga nggak Kak? Tergantung rasa sih. Kalau yang reguler rasanya ini 60.000. Ini penuh full. Full? Ini 90.000, ini 225. Hampir sekilo ini. Gitu. Jadi ini guys, tadi yang Kak Sofi bilang kalau ini kafe itu ramah lingkungan karena kemasannya nih dia nggak terbuat dari plastik, tapi something yang bisa didaur ulang alias Biodegradable. ya, macam dia biodegradable. Sorry, biodegradable. Jadi ini yang nanti katanya buat jadi kompos itu gimana? Yang bisa jadi kompos itu tolong Bapak. Untuk daun ini nih bisa dipilih di kon, terserah konnya yang ini atau mangkok, bisa jelas, bisa pakai. Toppingnya juga itu ada. Oh ini guys, toppingnya juga ada topping buat yang mau cobain ini. Buat rasa yang bestseller yang mana nih Kak? Yang Alpenliebe, Apa itu? Alpenliebe, strawberry, terus lotus, itu yang temen biasanya. Terus juga di sini, nah ini kemasannya. Ini kemasan plastiknya. Ini bukan plastik tapi ini dari singkong. Singkong? Iya. Anak plastik. Wow. Ini dari singkong. Guys, this is so soft. Lihat ini lembut banget. Jadi bukan plastik Kak. Ini Jadi dari nanti kalau kena air panas bisa jadi minuman. jadi minuman Iya. Bisa jadi larut. tapi boleh diminum. Boleh. Dari singkong. Ini aku nggak banget sih bener-bener pertama kali aku nonton plastik kayak gini. Kita gampang kayak gini. Jadi ini guys kalau kena air panas itu bisa jadi minuman dan bisa diminum. Sekarang itu kan Jadi nggak ini kan biasanya kalau plastik itu kan kalau udah lama kan biasanya jadi mikroplastik. Dan itu kan merusak ekosistem laut banget kan. Jadi ada yang tahu nggak sih yang foto kura-kura yang dalamnya plastik semuanya. Dan itu kan kemakan mikroplastik. Nah kalau udah kayak gini tuh nggak bakal kejadian kayak gitu, udah bakal cepet banget terdaur ulang gitu. Terus ada juga menu kopi. minum kopi guys. Itu ada menu makanan ya Kak ya? Iya, ada pastry juga. Ada pasti di sini. Ya Allah, ini sungguh bisnis yang sangat menjaga alam.
suasananya juga dari daun biar lebih terasa alamnya gitu. Banyak spot yang bisa kalian pakai foto kayak di sini. Jadi kalian nggak cuma makan doang, jadi bisa kayak ya, seru-seruan gitu, hangout sama teman, bisa banget sih. Terus ada yang outdoornya juga. Ini apa kalau buat smoking area? Ya. Ini bunga-bunga atau aku suka bunga. Ya, buat anak kecil kalau mau main di rumah. Ada ayunannya. Outdoornya. Ini satu bit Biasanya orang suka ice cream. ada Ice cream itu kayak apa ya? Campuran coklat sama esennya apa ya? Esennya bir tapi birnya halal. oh Gitu. Ini ya ice cream. Terus yang paling sering itu juga karana nanti. Cappuccino, coklat, kopi coklat. Terus pandan juga biasanya ada. Jadi kopi pandan. rasa kopi yang baru pertama kali. Kenapa? Rasa kopi baru pertama kali. Iya. Sangat bervariasi, sangat luar biasa. Sebenarnya ini kafe yang sangat wajib kalian kunjungi buat siapapun yang mau ke Batu. Yang mau ke Batu, yang siapa tahu mau balik ke Asia nih, sebelum balik ke Asia kan mampir sini dulu buat ngikutin restorannya Kak Kopi. Lembut banget, rasanya rasa banget, enak banget maksudnya, dan konnya juga enak banget rasanya. Semuanya enak. Jadi aku juga nyicipin burgernya enak. Burgernya ini kafe bagus banget, suasananya juga bagus, banyak spot fotonya juga. Jadi kalian siapapun yang berkunjung Batu, silakan. Oke, seperti